Selamat pagi kawan-kawan. Selamat datang kembali di kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan di pertemuan keempat. Bersama saya kembali Taufik Ejasa Ahmad sebagai practical instructor di bawah dosen Ibu Dela Ayu Lestari. Pertemuan ini kita akan ngebahas tentang composite band. Jadi composite band itu merupakan proses di mana kita menggabungkan beberapa band untuk memperoleh informasi tertentu dari citra satelit. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam mempelajari bidang penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai aja. Nah, jadi sebenarnya komposit citra itu apa sih? Jadi komposit citra itu kita ngegabungin beberapa channel warna gitu. Nah, channel warna ini didasari dari frekuensi cahaya yang ditangkap satelit. Nah, satu band itu merepresentasikan range nilai dari frekuensi cahaya yang mampu ditangkap oleh sensor gitu. Nah, untuk menghasilkan suatu informasi yang lebih komprehensif dibutuhkan data yang detail. Oleh karena itu beberapa band bisa digabungkan untuk menghasilkan suatu nilai komposit dari beberapa band, sehingga kita juga bisa melakukan kustomisasi dan hasil yang didapatkan juga tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Next, nah komposit citra itu sebenarnya prosesnya seperti ini gitu. Jadi seperti kita menggabungkan untuk memperoleh hasil. Dalam detail seperti ini, misalkan kita lihat di sini warna A gitu. Warna A diperoleh dari sekian persen warna merah, sekian persen warna hijau, dan sekian persen warna biru. Nah, perlu teman-teman tahu sendiri bahwa Landsat 9 ini dia nilai warnanya atau nilai per pixelnya dia 14 bit, yaitu lebih dari 1000. Artinya bisa jadi setiap pixel di bandnya merepresentasikan nilai tertentu dengan nilai maksimal 14 bit, dan itu digabungkan kemudian menghasilkan nilai pixel tertentu pada satu band di hasil kompositnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi komposit citra itu penggabungan band lah kurang lebih. Nah, untuk Landsat 8 dan 9 sendiri sebenarnya untuk wavelength-nya dia sama sebenarnya. Yang membedakan itu kan sudah dibahas kemarin ya. Yang membedakan itu adalah kemampuan sensor yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana jumlah nilai maksimum yang ada di satu pixel itu dinaikkan di Landsat 9. Nah, secara nilai wavelength-nya atau range wavelength-nya dari band 1 sampai band 11 sebenarnya sama dengan band 8. Maksudnya sama dengan Landsat 8. Di mana band 1 itu wavelength-nya dari 0,43 sampai 0,45 mikrometer. Di band 2 yaitu warnanya blue dari 0,45 sampai 0,51 mikrometer. Di green dia 0,53 sampai dengan 0,59. Band 4 red 0,64 sampai dengan 0,67 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini mulai dari band 1 kemudian masuk ke band 2 itu dia seolah-olah gap plus lah, nggak ada gapnya. Nah, kemudian dari band 2 ke band 3 itu ada gap, kemudian dan seterusnya semakin banyak ya. Nah, gap ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Nah, dalam artian gini, kemampuan sensor untuk menangkap suatu range wavelength itu
sangat terbatas gitu lah, bisa dikatakan terbatas. Oleh karena itu terjadinya gap di masing-masing band itu merupakan hal yang lumrah. Dan juga gap ini tidak semata-mata dihasilkan dari kemampuan sensor, tapi juga memang dihasilkan dari klasifikasi si bandnya. Misalkan gini, gelombang cahaya merah itu dia berada di wavelength berapa sampai dengan berapa mikrometer gitu kan ya. Nah, oleh karena itu antara green dan red, karena tidak termasuk kepada green dan juga tidak termasuk kepada red, sehingga dia tidak dimasukkan dalam produk gitu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi hal ini juga teman-teman bisa menggunakan citra lain gitu. Jadi misalkan teman-teman mau melakukan analisis yang lebih lanjut dan membutuhkan range wavelength yang sangat lebar, sehingga gapnya itu harus diminimalisir, teman-teman bisa memadukan misalkan Landsat 9 dengan Sentinel 2 atau mungkin dengan citra lainnya. Itu bisa dilakukan, possible. Hanya saja teman-teman perlu mengakali untuk menyesuaikan resolusinya dengan citra yang memiliki resolusi paling rendah, misalkan Landsat 30 meter dan Sentinel 2 teman-teman pakai band yang resolusinya sampai 10 meter. Otomatis 10 meter resolusinya harus di-decrease sampai ke 30 meter, kalau enggak bagus hasilnya gitu. Langsung praktek aja. Yang pertama-tama kita pakai dari natural color, kombinasi dari band 4, 3, dan 2 di Landsat 8 dan 9 ya. Karena sudah kita tahu bersama bahwa ternyata bandnya sama, otomatis kombinasinya dengan kombinasi kompositnya dengan Landsat 8 juga akan sama. Dan di Landsat 5 atau 7 mungkin teman-teman kalau penasaran itu ada di band 3, 2, dan 1 gitu ya. Nah, coba untuk mempraktekannya kita langsung buka ArcGIS-nya. Oke, jadi kita sudah buka ArcGIS dan juga saya mau kasih jawaban terhadap tugas yang minggu sebelumnya. 5 tugas minggu sebelumnya adalah kita memotong citra sesuai dengan wilayah Setiabakti dan Kerueng Sabe. Teman-teman bisa lakukan dengan cara motongnya lewat SHP Kerueng Sabe dan Setiabakti kemudian digabung gitu. Nah, kalau teman-teman sudah belajar terlebih dahulu dari Learn ArcGIS, teman-teman pasti tahu gitu ada cara lebih singkat untuk melakukan proses ini, dan saya akan kasih bocorannya gitu. Nah, pertama teman-teman masuk ke toolsnya, maksud saya masuk ke toolbox ya, klik tools ini di analysis. Oke, saya anggap saya sudah buka gitu. Nanti akan muncul sub tab di bawahnya namanya geoprocessing, dan teman-teman cari merge. Oke, merge akan muncul paling atas, dan input datasetnya teman-teman masukin Kerueng Sabe dan Setiabakti. Nah, fungsi merge ini adalah dia menggabungkan. Jadi daripada teman-teman motong citranya dulu sesuai Kerueng Sabe dan Setiabakti kemudian di mozaik to new raster gitu kan, itu tidak efisien. Kenapa? Karena beban komputernya atau computation load-nya akan berat, karena yang digabungkan adalah beban yang berat, yaitu citra. Sementara kalau kita ngegabungin si si SHP-nya, SHP itu kan computation load-nya sama sekali tidak berat gitu. Jadi indikator pemotongnya yang ringan itu yang kita satukan. Jadi proses terhadap maksudnya pemrosesan terhadap data citra itu dia lebih ringan karena dilakukan hanya sekali, dimana setelah SHP-nya kita gabung dan baru kita potong gitu. Jadi tidak kerja dua kali di data citra satelitnya gitu, atau di file rasternya. Oke, setelah masukkan input datasetnya, tinggal run aja. Kita nggak usah define output dataset itu di mana, karena otomatis akan tersimpan di geodatabase-nya gitu. Nah, kalau sudah tergabung seperti ini, teman-teman bisa remove ya file sebelumnya. Tinggal teman-teman potong seperti yang sudah saya praktikkan sebelumnya terhadap masing-masing band gitu. Baik, saya sudah manggil mulai dari band 1 sampai band 11 yang sudah masing-masing dipotong ya.
Jadi kita akan komposit. Yang pertama itu natural color. Teman-teman buka lagi tools geoprocessing dan cari komposit. Nah, ada composite bands. Teman-teman masukin band yang mau dikompositkan. Tadi band 4, band 3, dan juga band 2. Oke, dan tinggal run. Nah, seberapa lama proses ini tergantung dari CPU kawan-kawan dan juga CPU, RAM, dan juga penyimpanan teman-teman. Gitu ya. Mungkin kita bahas di lain kali mengenai compute load gitu ya. Tapi secara garis besar hasilnya seperti ini. Dan ini memang natural color. Kita bisa bandingin ya kalau di ArcGIS Pro dengan misalkan foto udara ada di sini. Misalkan mana ya? Nih, imagery. Teman-teman tinggal ganti base mapnya dan ya hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman pure pengen lihat citranya doang seperti ini, dan klik lagi world imagery-nya, dan teman-teman bisa zoom kalau lihat seperti apa gitu perbedaan yang ada gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ini resolusi yang 30 kali 30 resolusi 30 meter per pixel, dan ini resolusinya yang tinggi ya. Ini sangat terlampau jauh ya. Teman-teman lihat di sini. Seperti itu. Oke, kurang lebih demikian. Nah, berarti true color atau natural color sudah teman-teman lihat nih seperti ini. Nah, gimana dengan yang lain? Ini false color. Fungsinya itu untuk melihat atau ninjau vegetasi dan juga non vegetasi, dimana perkotaan padat warnanya akan lebih nampak biru, sedangkan untuk vegetasi dia akan semakin merah gitu. Kita coba band 5, 4, dan 3. Oh iya, saya lupa bilang urutannya saya sarankan untuk sama gitu. 5, 4, dan juga 3 seperti ini gitu ya. Oh ya, outputnya belum di set nih, sorry. Dan juga penamaan setiap file saya sarankan untuk menggunakan underscore untuk spasi, karena kalau masih di dalam geodatabase dia tidak masalah, tapi kalau udah keluar database biasanya akan menimbulkan masalah. Nah, false color ya, bisa kelihatan memang di sini hutan semua, tapi di daerah pesisirnya ada beberapa kegiatan antropogenik ya, ada rumah, kemudian tempat-tempat lain. Nah, seperti ini. Daerah-daerah yang non vegetasi dia akan biru seperti ini. Kita bisa lihat ada apa di sana. Kita ke atas. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan ya, ternyata di sana memang tidak ada vegetasi gitu, maka warnanya akan biru gitu. Kita tarik lagi ke bawah world imagery-nya, false color. Nah, ini saya ganti dulu namanya. Ini menjadi true color. Dulu add lagi. Nah, seperti ini. Nice. Kita akan coba kombinasi selanjutnya. Nah, ada natural with atmospheric removal. Jadi sebenarnya ini warna natural, hanya saja si kandungan atmosferik udaranya kita coba degradasi lah, seperti dalam artian mungkin ada nilai-nilai atmosferik yang bukan mengacauin sih sebenarnya, yang merubah sedikit nilai, dan kita coba remove dengan cara natural with atmospheric removal.
kombinasinya band 7, 5, dan 3 ya. Oke, kita akan coba. Oh iya, detailnya bahwa kombinasi sangat berguna dalam bidang geologi, pertanian, dan wetland. Jika terdapat kebakaran, maka warnanya merah. Oke, kita coba apakah di hutan ini juga ada indikasi pembakaran atau pembukaan lahan, atau bahkan kebakaran yang disebabkan oleh alam gitu. Tadi band 7, kemudian band 5 dan band 3. Band 5 dan band 3 dengan nama natural singkat aja. Oke, kita kan nice seperti ini ya. Jadi memang dia menjunjung tinggi warna naturalnya, dan ada beberapa nilai atmosferik yang dihilangkan di sini. Kita coba yang kombinasi selanjutnya, yaitu healthy vegetation, di mana vegetasi sehat akan berwarna merah. Dia terdegradasi, ranging warnanya dari merah, coklat, orange, dan kuning. Ya, jadi kuning itu mulai agak warning ya, dan tanah akan nampak hijau atau dan coklat gitu, sedangkan air jernih dia semakin gelap. Nah, artinya semakin gelap ini tidak ada reflektansi dari cahaya yang dipantulkan, sehingga dia gelap gitu. Tadi bandnya 562, kita masukkan band 5, band 6, dan juga band 2. Healthy vegetations. Oke, kita kan. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada yang sampai di warna merah, hanya saja warna coklat, orange, kekuningan. Seperti ini kita bisa lihat. Oh, ternyata ada ya yang lebih merah. Mungkin ini indikasi merah itu, oh bukan merah ini ya, dia hijau lebih ke coklat. Berarti di situ merupakan adanya tanah atau tempat-tempat kegiatan antropogenik, dan yang warnanya hitam itu dia merupakan air ya. Oke, kita akan coba lagi memisahkan yang mana perairan, yang mana daratan, dengan kombinasi band 5, 6, dan 4. Kita remove aja band 2 nya, kita ganti dengan band 4. Taran, yes, pilot ya. Setelah seperti saya masih coba lagi deh. Pilot ya. Oh iya, namanya ini salah. Dia nggak bisa pakai front slash. Kita kasih underscore aja. Nice. Land dan water. Perbedaannya agak begitu beda ya. Ya betul, dia perbedaannya tidak begitu kentara. Ini band 564 dan ini 562. Karena bisa kelihatan. Yang air itu dia hitam ya. Kemudian kombinasi false color.
Ini juga memberikan tampilan mirip natural light, di mana vegetasi akan tampak seperti area berbayang hijau yang gelap dan terang ketika musim pertumbuhan. Ini cukup kompleks ya. Permukaan darat yang panas seperti kebakaran hutan, kaldera gunung berapi akan memberikan efek kejenuhan pada kanal mid infrared ya, karena dia pakai band 7 dan 6, sehingga akan tampak bayangan gitu ya, warna merah atau kuning ya. Kita coba aja false color band 7, 6, dan 4. Band 7, kemudian band 6, juga band 4. False color urban. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini ya hasilnya. Dia mirip natural color. Hanya saja ada perbedaan di daerah yang ada kegiatan antropogenik ataupun di wilayah yang merupakan terindikasi sebagai air. Oke, kita coba band selanjutnya, yaitu vegetation analysis. Vegetasi yang sehat akan berwarna hijau cerah dan tanah berwarna lembayung muda. Band 6, 5, dan 4 kita coba ganti jadi band 6, 5, dan band udah band. Sekarang nah, seperti ini. Vegetasi yang sehat akan berwarna hijau cerah dan tanah berwarna lembayung. Oke, ya, berarti vegetasinya sangat-sangat sehat berarti di sini ya. Hijaunya sangat cerah di sini. Biar nggak berat ya proses displayingnya, karena cache-nya lumayan besar di prosesor. Dan tanah berwarna lembayung. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini dia tanah terbuka, adanya terindikasi kegiatan antropogenik, pembukaan lahan atau mungkin pemanfaatan lainnya. Dan air memang pasti dalam beberapa band itu dia pasti hitam karena dia tidak memberikan nilai reflektansi, sehingga tidak memberikan nilai reflektansi itu berarti si gelombang cahayanya ketika dia ada di atas permukaan air dia tidak dipantulkan kembali, melainkan terus melakukan penetrasinya ke dalam air gitu. Oke, kita masuk ke band agriculture dari band dengan kombinasi band 5, 6, dan 2. Yang sehat hijau cerah ya, kurang lebih mirip. 6, 5, 4 nih, kita ganti aja ke band 2. Oke, dengan judul agriculture. Kita run. Nah, ya memang tidak begitu berbeda ya. Oke, next kita masuk ke atmospheric penetration. Seringkali digunakan untuk menemukan karakteristik kelembaban dan tekstur tanah. Vegetasi warna biru ya, jadi vegetasi akan warna biru, sedangkan warna daerah non vegetasi dia akan memiliki warna yang berbeda gitu ya. 764 atmospheric vegetation 7, 6, dan 4 nih.
Nah, hasilnya seperti ini ya, tidak jauh berbeda. Oke, selanjutnya kita ke band 642. Band 6, band 4, band 2. Sekarang start. Ini udah. Belum ternyata ya. 642 itu apa ya? Saya sengaja saya tidak kasih judul. Nah, saya mau kasih tahu cara teman-teman gimana caranya ngelihat penggunaan spesifik dari composite band. Saya masuk ke browser dulu ya. Teman-teman masuk ke browser, dan juga teman-teman bisa nyari sumber seperti ini, misalkan ya Landsat 8 band combination and its functions. Nah, teman-teman bisa lihat ke sini, ke page yang seperti ini. Ini dari ArcGIS ya, nyatain bahwa 432 kombinasi dari apa. Nah, teman-teman sebenarnya bisa melakukan kustomisasi dari di luar ini gitu ya, masih bisa, karena dia ada 9 band, berarti ada 9 pangkat, ini ada 3 ya, berarti ada 9, kurang lebih ada 9 pangkat 3 kombinasi yang teman-teman bisa dilakukan. Kalau 9 pangkat 2 aja udah 81, berarti banyak banget lah kombinasi yang teman-teman bisa lakukan, dan itu bisa disesuaikan dengan cara teman-teman menyesuaikan kebutuhan pengamatan dari wavelength yang teman-teman butuhin. Jadi misalkan kombinasi, misalkan seperti ini band 432, berarti dalam 1 pixel dia wavelength yang ada atau gelombang cahaya yang ada di satu band dari kombinasi band natural color itu mulai dari 0,64 sampai 97, kemudian 0,53 sampai 59, dan 0,45 sampai dengan 51 mikrometer. Seperti itu. Jadi sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa tahu kombinasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Nah, untuk menuju ke arah sana, teman-teman perlu melakukan studi ya semacam studi mandiri lah gitu. Misalkan nih, saya kasih contoh ya, teman-teman bisa masuk ke Google Scholar. Nah, teman-teman bisa cari apapun informasi yang teman-teman butuhin mengenai wavelength combination ini, misalkan seperti ini. Nah, wavelength combination for misalkan apa ya, cloud analysis misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bakal banyak banget artikel-artikel ilmiah yang teman-teman bisa baca untuk meningkatkan pengetahuan terhadap bagaimana saya mengkombinasikan wavelength sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terlebih kalau kebutuhannya secara deskriptif dan detail tidak dicantumkan di kombinasi umum seperti inilah gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan mini riset sendiri untuk menentukan itu. Baik, ini merupakan pertemuan kali ini, pertemuan 4. Jadi pertemuan ini kita sudah bahas sebenarnya composite band itu seperti apa, kemudian mengapa harus dikompositkan, kemudian juga kita sudah kenal dengan wavelength produk dari Landsat 9, wavelengthnya seperti apa, kombinasinya seperti apa, sampai dengan kita praktek untuk membuktikan bahwa kombinasi band itu sangat powerful ketika ditujukan untuk pemantauan yang sangat-sangat spesifik. Dan hingga terakhir teman-teman jadi tahu
bahwa kombinasi wavelength itu sangat banyak dan juga teman-teman bisa melakukan itu sesuai kebutuhan teman-teman, yang tentunya juga harus disokong dengan riset yang kuat gitu. Terlebih lagi lebih mudah, teman-teman nggak harus melakukan riset tersebut, teman-teman tinggal baca dari hasil riset orang lain gitu. Baik, ini merupakan penutup dari pertemuan keempat. Teman-teman semoga semakin lihai dalam menggunakan aplikasi dan memahami bahwa penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan itu sangat luas, sangat powerful dan juga sangat useful. Saya mohon maaf atas sebesar-besarnya kekurangan yang ada, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga teman-teman makin belajar lagi di rumah, dan juga sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye, see you.